Tentu. Karena episode yang keempat kemarin adalah mengundang dari 3 alumni kampus mengajar. Iya. Dan sekarang kita menghadirkan Ibu Shirley sebagai koordinator MBKM di Stikes Bina Sada Bali. Selain itu, Ibu Shirley juga sebagai sekretaris program studi S1 keperawatan. Ya. Selamat datang di Placenta. Sudah? Kece ya, emang cara bukanya sangat saya bilang proper gak ini caranya buka ya? Proper ya? Tentu harus berbeda tiba-tiba dengan ya. Iya. Selamat datang di Placenta Podcast Penuh Talenta. Ya, Bu Shirley apa kabar? Sehat, terima kasih. Tentu ya, sehat walafiat. Secerah dari warna lipstiknya tentu. Selalu. Jadi hari ini kita kehadiran Ibu Shirley. Ibu Shirley seperti tadi saya sampaikan adalah sebagai koordinator untuk di program MBKM di Stikes Bina Sada Bali. Kita dengarkan info-info menarik tentang MBKM yang berjalan di Stikes Bina Sada Bali dan apa keuntungannya untuk ikut kegiatan ini. Dan itu Sobat Binus harus tahu, dan nanti kita dengarkan cerita dari Ibu Shirley. Kita mulai dari MBKM ini sebenarnya dari tahun berapa, Ibu? Oke. Jadi kalau kita melihat program MBKM ini sudah berjalan dari tahun 2020. Kalau yang sebenarnya kalau merujuk dari kementerian emang tahun 2020 karena programnya dari kementerian SK-nya kementerian ya, dari Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu yang diikuti oleh Bina Usada ini kemungkinan memang sama sekali nggak tahu apa itu MBKM gitu sampai pada titik kebetulan memang kita didatangi untuk monitoring, evaluasi, cukup kaget karena kok nggak ada program MBKM yang berjalan gitu. Emang penting ya sampai kayak gitu ya. Emang penting ya ini buat apa sih? Karena kita kan kalau Pak Pratnya tahu bahwa kita sudah ke rumah sakit. Betul. Yes, karena kita kesehatan artinya kita sudah punya pengalaman praktek di luar kampus. Yes. Ya, jadi langsung di lahan prakteknya. Secara otomatis memang kalau kita lihat kompetensinya mahasiswa sudah tercapai dong gitu. Sehingga pada saat didatangi oleh tim dari LL Dikti kebetulan itu lalu apa yang harus kita lakukan lagi? Betul. Gitu. Apalagi nih yang harus gitu. Buat apa mahasiswa mereka kan sudah secara kompetensi untuk di keperawatan ya harus ke rumah sakit, harus ke puskesmas, klinik gitu. Ya udah siap kerja dong gitu. Iya kan mereka udah punya pengalaman di rumah sakit dan klinik ya buat apa lagi gitu. Komunikasi mereka dapat di sana. Lalu apa ya kalau kita lihat secara praktek klinik mereka sudah pasti udah dapat di sana semua. Secara capaian pembelajaran kurikulum kita targetkan sudah pasti. Nah, yang diminta ternyata bukan itu gitu. Yang diminta oleh program MBKM ini bukan hanya itu saja gitu. Jadi mereka harus punya pengalaman di luar kompetensi dari kompetensi dari capaian pembelajaran di kampus aja gitu. Secara jadi untuk komunikasi bukan hanya komunikasi dengan pasien. Itu yang tidak diharapkan secara utuh sebenarnya dari MBKM. Jadi sekarang kan teknologi sudah masuk ya, digital juga udah masuk. Jadi yang diharapkan dari program MBKM oleh Mas Nadiem ini lebih ke bagaimana dia mengetahui tentang dunia kerja sesungguhnya, bukan hanya dunia kerja di kompetensi kesehatan saja gitu. Jadi sekarang kan pasti ada kemungkinan dong orang dari keperawatan akan tidak hanya kerja di rumah sakit, dia akan bisa melakukan entrepreneur tentunya, seperti itu salah satu contohnya. Nah, menguasai entrepreneur ini kan tidak hanya sekali lagi bukan hanya tentang kompetensinya dia aja dong, dia harus ada tahu di bidang lain yang harus dipahami. Betul, terutama digital loh Pak. Digital ini sangat penting sekali karena mereka bisa membuat suatu teknologi ataupun sesuatu hal yang bersifatnya tentang
telemedicine gitu. Jadi kayak gitu yang diharapkan sekarang. Sehingga program-program MBKM ini tentunya diharapkan mereka bisa ikut terjun melihat bagaimana dunia kerja sesungguhnya. Sehingga beberapa program dari pemerintah ini salah satunya adalah yang sangat kita harapkan itu adalah mereka bisa magang. Jadi magang ini kampus ini harus bermitra dengan dunia-dunia usaha yang sifatnya bukan hanya kesehatan, digital juga iya, seperti tadi saya sampaikan. Lalu perusahaan-perusahaan startup yang kayak gitu. Jadi mereka akan tahu dunia marketing, mereka akan tahu dunia branding, seperti itu. Sehingga nanti kalaupun jadi seorang entrepreneur dia bisa sudah punya pengalaman dasar itu ya. Seperti itu. Itulah yang sesungguhnya diinginkan dari Mas Nadiem. Oke. Berarti membuka wawasan mahasiswa baik itu tidak hanya di bidang ke program studinya dia, tetapi di luar itu mereka juga bisa pahami ya. Yes, itu seperti itu. Sehingga dituntutlah kita walaupun kita kesehatan, coba deh buat sesuatu yang minimal mereka keluar gitu. Nah sebenarnya prinsip dari MBKM ini pun yang paling kecil yang bisa dilakukan adalah pertukaran pelajar antar prodi. Antar prodi yang ada dalam di satu institusi. perguruan tinggi ya. Okay. Satu perguruan tinggi. Atau satu perguruan tinggi yang beda prodi, artinya lintas prodi itu bisa kayak gitu. Lalu yang ketiga yaitu sebentar, yang itu berarti sudah ada program yang berjalan ya? Yang berjalan yang beda prodi, yang serumpun prodinya. Kebetulan di sini kita sudah melakukan dengan prodi kebidanan. Oke, prodi mahasiswa yang ada di prodi keperawatan belajarnya di prodi S1 kebidanan. Betul. Begitu juga yang S1 kebidanan. Belajarnya di S1 keperawatan. Ya. Itu nama programnya apa Ibu ya? Pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar. Berarti itu sudah berjalan di Stikes Bersada. Sudah berjalan. Sebelum masuk lagi dari program ini, apakah sudah selesai programnya? Ya, kebetulan ini berjalan baru dari tahun akademik sebelumnya Pak 2122 itu saya inisiasi, saya sosialisasi bersama Wakil Ketua 1. Artinya ini kita menawarkan ya Pak ya, karena lagi-lagi ini sifatnya adalah kebebasan atau kemerdekaan bagi mahasiswa. Tapi inilah peluang-peluang yang bisa saya ambil. Saya berusaha untuk dari sosialisasi dulu. Sudah berjalan dan dengan cara kita mematchkan lagi ya beberapa mata kuliah yang sesuai. Yang bisa. Kemudian itu ada yang ikut. Jadi kalau yang tahun lalu itu diganjil ikutnya. Yang genap masih ada yang belum kebetulan. Sudah selesai akhirnya. Yang sekarang banyak Pak. Tapi yang dari keperawatan, jadi yang kebidanan belum. Mudah-mudahan nanti ikut ya. Iya tentu harus ikut dong. Penting nih. Akhirnya saya sangat semangat waktu itu karena banyak banget yang ikut semester 7. Tentu gitu. dong. Apalagi programnya banyak ikut pasti semangat nih. 4 orang tuh waktu itu ikut. 4 orang ikut sama yang semester 3 ikut. 3 sama 7 tuh banyak banget yang ikut gitu. Akhirnya saya berusaha untuk melihat seperti apa sih mereka sudah nyaman nggak sih gimana mereka belajar di ini. Senang mereka karena di bidan itu kan dikit tuh, nggak terlalu banyak ya, mohon maaf belum terlalu banyak ya yang di bidan mahasiswanya dalam satu kelas. Jadi mereka senang berkompetisi di bidan gitu. Bukan kompetisi artinya gimana ya, artinya mereka dia suasana belajarnya kan berbeda tuh suasana gitu. belajar yang baru kan. Yes. Jadi ngasih kayak pertanyaan-pertanyaan dari dosen gitu. Mereka kayak gini rasanya, mereka sangat terpacu gitu, mereka seneng. Dan di bidan juga katanya sangat cara pembelajarannya berbeda dengan perawat. Saya kasih tahu, mereka bilang katanya sangat lagi-lagi ngomong digital ya, jadi mereka lebih aplikatif dengan beberapa aplikasi yang digunakan gitu, kayak apalagi sampai TikTok dibawa-bawa. Jadi kalau misalnya nggak bisa jawab bawa TikTok. Iya benar, nanti buat video TikTok ya digituin sama dosen di bidan. Saya kaget, wow kayak gitu. Oh karena nggak bisa jawab, mereka ditugaskan buat video edukasi berarti gitu ya, kayak gitu ya. TikTok lah pokoknya dibilang gitu. Kayak saya waktu monitoring, oh seperti itu ya, iya Bu gitu. Beda kalau di perawat kan agak tegang ya Bu gitu. Saya bilang agak tegang. Ya beberapa ya perawat ya, nggak semua lah gitu. Iya. Gitu. Dan pengen katanya mau ikut lagi di semester 8. Ini ke semester 7 lagi senangnya juga kan, semester 7, semester 8.
kayak saya bilang mau menghindari mata kuliah saya ya, karena kebetulan kan manajemen terakhir tuh Pak. Jadi masa sih Bu Sherly dihindari? Tentu ya. Tidak. Nah itu berarti gitu, satu mata kuliah saja atau beberapa SKS bisa diambil? Nah ini dia konsepnya. Oke. Ini dia nih Bapak, pertanyaannya Bapak sudah menjurus. Idealnya Pak, harusnya kita tuh sudah mulai merancang satu semester khusus untuk MBKM. Oke. Ya 20 SKS. Gitu idealnya ya Pak ya. Tapi kebetulan belum. Tapi inilah PR kita. Iya, betul. Kedepannya saya sudah berencana tahun depan ini sudah harus kita persiapkan untuk satu semester di akhir khusus untuk mereka magang gitu misalnya. Jadi 20 SKS mata kuliah yang ideal, dan di terakhir itu mereka tidak perlu tempuh di kampus. Tapi lagi-lagi ini pilihan, mereka boleh ikut atau boleh tetap berada di kampus untuk mengikuti. Nah kebetulan yang sekarang masih belum Pak, jadi hanya beberapa mata kuliah saja. Jadi saya pilih bersama dengan Kaprodi Bidan, kita diskusi gitu. Akhirnya beberapa mata kuliah saja yang masih kita tukarkan dulu. Jadi mereka bisa belajar beberapa perbedaan. Ini kan tujuannya juga MBKM memang kita mengenal budaya berbeda Pak dari setiap mahasiswa di beda prodi. Iya, benar-benar tentu akan memiliki perbedaan tersendiri ya, di masing-masing prodi punya kekhasannya juga. Iya, itu. Berarti hanya mungkin tahun depan semoga bisa ya Bu ya. Tahun depan sudah bisa akumulasi 20 SKS itu untuk pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar namanya. Pertukaran pelajar, tapi kita rencananya itu tetap jadinya magang, Pak. Jadi bisa jadi bentuk magang atau bisa SKS-nya itu kita nanti kerjasama sama kampus lain. Kita move lah itu dia ke kampus yang lain. Jika itu sepakat dengan SKS-nya. Iya, betul. SKS yang sesuai untuk yang nanti disepakati di masing-masing kampus. Betul. Atau mungkin dengan kampus yang beda jurusan tentunya. Bisa. Atau harus ada sama? Bisa juga ya. Bisa. Yang penting capaian pelajarannya kita sudah sepakati bersama, tentunya dengan MOU ya, Pak. Itu basic dasarnya adalah MOU dulu. Kita diskusi setelah itu baru kita sepakati apakah bisa ditukarkan langsung. Biasanya pada umumnya kita menggunakan online sih sistemnya ini gitu. Jadi dosennya nggak harus datang ke sini. Jadi kita bisa belajar langsung secara online gitu sih. Dan itu rencananya juga mau Pak Wakil Ketua 1 sudah minta saya untuk nyusun proposal untuk persiapan itu dengan sudah ada ya? Sudah ada listnya beberapa. Sudah ada. Kita nggak sabar nih nunggu. Nanti mahasiswa Bina Usada nanti punya pengalaman juga di kampus yang lain gitu ya. Itu penting sih. Jadi kalau ini kan istilahnya pertukaran. Berarti kalau saya mendefinisikannya pertukaran berarti kalau ada 3 mahasiswa yang dari Bina Usada, 3 juga dari kampus yang lain. Apa seperti itu? Atau boleh satu sisi aja? Oh enggak Pak, kalau harus ya. Jangan hanya satu aja, enggak bertukar. Iya itu dah konsep pertukaran berarti ada dari satu Bina Usada dan dari kampus yang lain nanti akan bertukar change gitu ya. Jadi bisa dengan bentuk kuota ataupun memang kita sudah tetapkan sesuai dengan perjanjian kerjasama dari awal. Betul, diisi di kerjasamanya ya. Ini baru satu program pertukaran pelajar. Kalau yang saya baca di MBKM itu ada kalau nggak salah 10, betul Bu ya? Betul ya. 10. Nah selain pertukaran ini apa yang dijalankan, yang sudah berjalan di Stikes Bina Usada? Yang sudah berjalan di tahun 2020 juga kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan saya nggak salah. KKN tematik sudah. KKN tematik? Iya KKN tematik. Apa itu? Jadi KKN tematik kebetulan yang diangkat temanya pada saat di Bali adalah Bali Bangkit itu. Jadi mahasiswa waktu itu di semester 6 itu diminta untuk menjadi salah satu tracer. Iya. Tracing. Tracer kan jadi tracer kan benar yang bertugas men-tracing. Betul. Karena kemarin kan udah COVID ya. Betul karena COVID. Jadi ada yang nge-swab. Betul. Ada 3T itu ya kemarin. Saya ingat tracingnya aja. Tracingnya bertugas di tracing. Gitu. Jadi untuk program Bali Bangkit itu semua mahasiswa diminta untuk menjadi bagian dari program KKN tematik.
Berarti seluruh mahasiswa di semester 6 waktu itu ya? Pada saat itu semester 6. Jadi mereka menyusun langsung, artinya beberapa mahasiswa diminta untuk langsung pokoknya ready dengan pakaian lengkap. Mereka latihan langsung, diminta untuk melakukan tracing dan siap langsung saat itu. Go gitu. Itulah saat itu KKN tematik lancar berjalan. Oke, berarti lokasi ditentukan dari pusat? Di Badung kebetulan. Karena ke lokasi kita di Badung. Iya. Lokasinya kemarin kalau nggak salah di Petang? Betul. Petang aja? Salah satunya. Petang salah satunya. Jadi dari seluruh mahasiswa di angkatan untuk di semester 6 waktu itu turun langsung ke masing-masing puskesmas yang ada di wilayah Petang. Betul. Ya. Kemudian mereka ditugaskan untuk men-tracing. Beberapa foto juga saya masih ingat mereka datang ke rumah masyarakat yang kebetulan terdampak oleh COVID dan juga memberikan bantuan juga mereka dan membagikan handscoon ya. Handscoon juga sudah dibagikan. Itu berjalannya berapa bulan waktu itu ya Bu ya? 1 bulan. Jadi selama prosesnya mereka praktek. Dari awal. Berarti itu konversinya apakah tetap sama 20 SKS atau sesuai jumlah? Sesuai dengan praktek kebetulan pada saat itu. Ya, Jadi langsung kita karena memang kegiatannya selama mereka proses praktek berhenti juga pada saat itu sih langsung mereka mendapatkan sertifikat mengikuti ininya dan ya Pak. Timnya luar biasa ya, luar biasa, sangat waspada. Sangat WhatsApp dong langsung. Nah, yang menarik waktu itu adalah saya lupa namanya mahasiswa ya, diwawancarai di salah satu stasiun TV. Ya, ya waktu itu ininya Bu Ayu Martini ya kebetulan. Sepertinya Bu. Saya lupa namanya. Ya, dia ini siapa namanya? Saya lupa juga. Wanita ya. Iya wanita. Sekarang dia kan. Sekarang kayak diomelin sama Bu Ayu nih kalau sampai dia tahu. Nanti yang nonton mungkin inget nama temennya boleh komen ya di bawah ya. Nanti di notice. Aduh mohon maaf sekali ya bukan. Tapi karena itu sudah 2 tahun yang lalu kan ya. Benar. Sekarang angkatannya sudah nurse kan? Sudah lulus. Ya S1 sedang nurse kan ya? Sedang nurse betul. Kebetulan dia nggak lanjut kalau ya, mungkin ada pilihannya. Ya. Mika. Iya, Mika. Betul, Mika udah inget loh. Sorry. Mika diwawancarai di stasiun TV. Yes. Kenapa sih bisa Mika yang akhirnya muncul? Bukan kan ini beberapa program kampus lain juga ada. Ibu dapat ceritanya itu? Iya, saya malah langsung dapat di info sama Bu Ayu. Ini mau akan ada wawancara gitu atau memang pada saat dia terjun itu ya diminta nggak salah jadi pada saat dia terjun di lokasi jadi ada stasiun TV yang ngeliput jadi diminta untuk live nanti gitu kayaknya barengan 17-an ya 17 Agustus waktu ya wawancara bagian dari kegiatan dari Indonesia Bangkit kita satu betul nah itu selain mereka punya pengalaman nih untuk yang KKN tematik ada benefit lain yang mereka dapat, Ibu? Mungkin untuk di KKN tematiknya. Tematiknya. Iya. Yaitu dia diminta untuk langsung memberikan edukasi sih sebenarnya kepada ini karena memang di keperawatan sekaligus diminta untuk bagaimana cara untuk pencegahan COVID kebetulan itu yang lebih banyak mereka berikan edukasi kepada masyarakat. Jadi mereka langsung terjun bagaimana caranya untuk lebih awal mereka mendapatkan tracing karena memang mereka langsung diminta untuk karena gencar-gencarnya pada saat itu ya. Betul. Jadi langsung dia diminta mereka langsung memberikan informasi diminta jadi dikasih terutama untuk cuci tangan beberapa masyarakat yang masih belum peka terhadap itu jadi itu yang sasarannya pada saat itu yang benefit yang luar biasa pada saat itu dan sangat terbantu kebetulan jadi ada beberapa juga mohon maaf orang tuanya juga agak khawatir ya ini ngapain gitu iya betul bahkan ada yang benar-benar sampai lapor ke kita ke prodi khawatir banget ada sesuatu yang terjadi gitu karena memang APD sih ya Pak ya pada saat itu jadi akhirnya kita siapkan mereka semua ada yang sudah dibekali APD level 2 juga ya karena waktu itu juga dengan kondisi COVID tidak banyak kampus yang melakukan praktek di lapangan mungkin hanya Binausada satu-satunya
Nanti silakan di cross check ya. Satu-satunya yang melakukan praktek pada saat COVID berjalan. Bukan berarti kita mengabaikan, tetapi kita menyiapkan mereka untuk mengatasi fenomena itu ketika mereka bertugas nanti. Itu 2 program. Jadi yang pertama, saya lupa, program pelajar sama KKN tematik. KKN tematiknya yang berikutnya mungkin ada program lagi. Belum ada ya, karena kemarin bertepatan dengan adanya COVID dilangsungkan Indonesia Bangkit itu. Lalu program yang berikutnya ada? Ya ini kampus mengajar. Kampus mengajar. Ya, kampus mengajar itu yang selanjutnya saya coba. Jadi kampus mengajar ini luar biasa, sudah sampai di angkatan berapa kan Pak ya? 5 ya? 4 Bapak ya. Oh sekarang? Yang sedang berlangsung adalah angkatan 4. Karena ini calon yang kelima. Calon masih ya. Soalnya saya lolos cuma sekali aja. Tenang saja Pak. Ya tapi yang sudah ada yang ini loh sebentar lagi ya. Ada yang apa? Kayaknya calon yang terus menerus. Oh ada. Ya akhirnya gagal. Oh gagal di administrasi akhirnya gagal ya. Jangan. Out of record ya. Baik. Itu udah sampai kelima sebenarnya, ya itu dia ya. Kayak saya nggak dapet sentuhan MBKM di plasenta yang keempat sebelumnya ya Pak ya. Jadi MBKM ini memang mempersiapkan mahasiswa siap untuk kerja. Jadi pengalaman kampus mengajar sangat luar biasa Pak. Awalnya bukan kampus mengajar 1, tapi malah perintis namanya. KM Perintis namanya yang paling pertama. Angkatan pertama. Ya, paling pertama KM Perintis, yang kedua KM 1. Itu sebenarnya perjalanannya ya. Akhirnya KM 1 baru lanjut kita ikutnya di KM 2. Betul kan ya? Oh, berarti itu yang KM 2 adalah sebenarnya yang ketiga kalinya. Yes. Oh gitu, saya masih salah kaprah. Ya, terima kasih penjelasannya Bu. Sama-sama. Kemudian akhirnya ikut yang kedua kita saya mencoba untuk artinya memfasilitasi teman-teman ya, artinya teman-teman, dosen sebagai DPL dan juga mahasiswa. Memang kan yang mereka pikir adalah kampus mengajar. Tadi kan Bapak kita pikirnya mengajar gitu ya, padahal sebenarnya bukan hanya kependidikan tapi non kependidikan yang penting. Sehingga nanti sekali lagi sasarannya kalau memang dia tadi keperawatan, targetnya adalah sama literasi dan numerasi karena di targetnya di sekolah SD dan maupun SMP. Sehingga tadi kompetensi-kompetensi lain itu yang kita harapkan. Jadi sebagai seorang mahasiswa bukan hanya di bidang kesehatan aja kita berikan kontribusinya. Masuklah teknologi adaptasi teknologi yang diharapkan. Sehingga nanti mereka siap untuk menyiapkan anak-anak sekarang di era digital gitu, memfasilitasi guru-guru juga seperti apa saat ini, bahwa teknologi ini sangat sudah mulai ini ya, jangan dikesampingkan ya, walaupun saya belum pernah belanja online. Oh enggak. Tapi artinya gini. Ya proses pembelajaran terutama ya, proses pembelajaran itu adalah sesuatu yang terus maju ya Pak ya. Jadi semuanya serba digital. Ngeklik satu nama aja mungkin sejarah nih Pak. Perannya adalah orang yang bagaimanapun bisa muncul gitu. Itu yang diinginkan sehingga nanti anak-anak sekarang pun demikian. Jadi tidak boleh tutup mata terhadap sesuatu yang baru berkaitan dengan digital. Seperti itu sih Pak. Sehingga memang kendalanya sebagian besar adalah kemarin itu internet ya. Kemarin teman-teman dari alumni KM mereka bercerita kesulitan mengadaptasikan teknologi berkenaan dengan hambatan di internet. Ada yang dapat kemarin di perbatasan Jemberana Tabanan, mereka harus berpindah dulu keluar dari sekolah mendekati pantai supaya dapat sinyal gitu. Jadi mungkin pengalaman-pengalaman itu justru yang bisa membuat mereka semakin memotivasi diri untuk meningkatkan kualitas diri dan juga giat dengan kebutuhan dari digitalisasi zaman sekarang. Itu dia. Guru-gurunya juga katanya akhirnya dapat membuka diri juga dengan penggunaan Zoom, penggunaan Google Meet yang mereka share sebelumnya, karena pada saat itu kan masih dengan kondisi COVID yang harus sekolahnya di rumah saja gitu ya. Kalau dari masing-masing karena saya ikutnya hanya di KM2 nih. Di sana ada kampanyenya adalah penggunaan aplikasi belajar itu. Apakah di setiap
KM itu punya masing-masing campaign yang berbeda atau bagaimana Ibu? Mungkin bisa share dulu. Kalau di KM selanjutnya Pak, sebenarnya tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Diharapkan pun masih sama. Gitu. Masih sama. Pun saya yang sebagai koordinator artinya saya mengevaluasi setiap progres sekolah, apa aja programnya, apa kendala-kendala di setiap sekolah masih sama. Masih ada yang belum bisa baca, masih ada yang artinya kesulitan menghitung gitu, masih ada semua seperti itu. Bahkan itu di posisi kelas 5 dan kelas 6. Oh iya. Yes. Targetnya pemerintah pun masih sama pada akhirnya gitu, karena memang dari dinas, dari dinas pun menyampaikannya pun seperti itu gitu. Lalu apa sebenarnya menjadi siapa yang punya peran, siapa yang punya masalah nih kayak gini gitu Pak. Jadi pada saat saya mengikuti arahan dari pusat, memang beban bersama ya Pak ya, beban bersama mereka menyampaikan bahwa ini diharapkan dari pihak dinas koordinasi dengan sekolah. Kebetulan seperti itu aja sih ya, memang masih diingatkan. Oleh karena itu memang program ini benar-benar ingin diteruskan. Harapannya mahasiswa, sekali lagi nih karena mahasiswa targetnya bisa memberikan kontribusi dan berdampak lah ya kepada sekolah. Agar dia mandiri gitu, agar dia mandiri dalam hal apapun, dalam memberikan suatu proses pembelajaran yang baru kepada siswanya, ataupun memang fasilitas nggak ada, karena keluhan dari sekolah pun kan ada tuh gitu, karena mereka saya nggak difasilitasi, gimana saya bisa bisa kayak gitu. Jadi ya mudah-mudahan dari pihak segala pihak sini, karena memang gotong royong ya sifatnya gitu. Jadi bukan hanya mahasiswa datang ya sudah ngasih sesuatu sumbangsi gitu. Sarana prasarana juga jadi kendala soalnya Pak gitu, karena memang maunya sih meningkatkan literasi ya, baca, tapi ruang perpustakaannya nggak ada, ruangannya nggak ada malah. Yes. Bahkan kemarin kalau nggak salah saya malah dapat salah satu sekolah yang charity, jadi kayak ada foundation yang masuk untuk memberikan buku ke sana. Gitu kalau nggak salah di mana tuh ya, Gianyar, satu Gianyar, salah satu DPL-nya menyampaikan demikian gitu. Suatu hal yang positif. Berarti charity-nya dicarikan oleh DPL atau mahasiswanya atau memang kerjasama waktu itu dari sekolah, dari dinas, kayaknya dinas yang memang fasilitasi. Akhirnya masuklah ke sekolah tersebut gitu. Nice, ya. Jadi bantuan-bantuannya pasti akan selalu dibutuhkan ya, karena sasaran dari KM ini adalah sekolah-sekolah yang masih terakreditasi C ya kalau nggak salah ya. Yang terakreditasi A ya sudah berkembang dengan segala fasilitas yang dimiliki dan kemampuan pengembangan ke siswa-siswanya tentunya. Jadi sasaran utamanya adalah sekolah-sekolah yang masih terakreditasi C, dan juga mungkin guru-gurunya juga masih terbatas juga mungkin Bu ya. Ya. Jadi peran mahasiswa juga penting. Ya. Nah, selain di sana kalau untuk KM ini dapat full 20 SKS ya, bisa diklaim ya, bisa berarti sangat beruntung lah mereka ya. Sangat beruntung. Jadi mereka bahkan dari pergeseran mau pindah semester ya, artinya mereka dari praktek klinik itu sudah sudah berangkat terjun ke sekolah sampai ke praktek klinik berikutnya. Ya 6 bulan. Jadi lumayan ini sangat ini mereka sangat senang sekali, udah langsung tidak bukannya karena nggak kuliah ya, tapi kita hargai Pak, kita hargai karena luar biasa, mereka sudah hanya mungkin berempat orang ya dari beda institusi atau 5 atau berapa orang, semakin sedikit deh sekarang jumlah per kelompoknya. Itu sudah harus setiap hari mengagendakan program kerja, setiap hari datang ke sekolah seperti itu. Sama saja dia dengan datang ke kampus gitu tuh, sumbangsi pikiran tenaganya, apalagi menghadapi anak-anak loh ya. Ayo 1 kali 1 diam gitu ya, kayak anak-anak sekarang yang agak sulit memang itu ya. Mereka belajar juga pastinya menurut saya, dan beberapa terobosan-terobosan yang saya lihat saya lihat program-program kerjanya juga sekarang sudah bukan hal yang sama-sama dengan sebelumnya gitu. Saya sampai tanya mungkin kayak mading gitu ya, mading isinya apa guys. Jadi saya juga berusaha untuk menyampaikan kepada DPL, terutama DPL kita ya, jadi agar dibuatkan mereka suatu inovasi yang lain dibanding dengan perjalanan KM-KM yang sebelumnya gitu, agar ada suatu yang baru lah gitu.
tidak hanya monoton ya. Kegiatan itu aja terus. Tidak ada bedanya dari setiap orang. Tentu harus berkembang ya. Iya ya. Jadi kalau untuk di KM yang sudah berjalan itu sudah berapa mahasiswa yang bergabung? Ini kan luar biasa pertanyaan. Agak ngitung ya. Saya diminta. Saya mau minum rasanya kalau ingat. Ada waktu nggak bawa keluar dulu ya atau ngecek dokumen saya gitu kayak. Estimasi aja. Nah, estimasi baik. KM2 tuh yang luar biasa besar jumlahnya. Zaman Bapak berarti ya. 12 mahasiswa. 12 mahasiswa. Iya, yang zaman itu juga ada satu kelompok yang mereka satu institusi dari Bina Husada. Betul, itu makanya saya gampang banget kayak memantau mereka. Itu tuh antusiasnya luar biasa pada saat itu. Nah yang KM3, ini jumlah dosennya saya pikir, jumlah dosennya nggak terlalu beda jauh ya Pak ya, karena semua sangat semangat kalau dosen-dosennya. Terima kasih. Lanjut ke mahasiswa, memang KM3-nya nggak terlalu banyak Pak, yang daftar 3 orang. Yang daftar 3 orang, lalu yang lolos tuh 2 orang. Satunya memang KM3 ini pemerintah, pusat ya, tim pusat, saya nyampaikannya bilangnya tim pusat itu ingin merubah sesuatu yang baru. Mereka mintanya bahwa seluruh mahasiswa akan bebas ditempatkan di mana saja, bukan hanya di domisili tempat mereka tinggal. Mereka harus menyetujui hal itu dengan tentunya bentuk tanda tangan dan bermaterai yang seperti itu kan beberapa dokumen, tapi tidak menyangka bahwa ada salah satu 2 orang yang lolos, satunya memang di Bali, satunya itu dapatnya di Jawa Barat Pak, gitu. Dapatnya di Jawa Barat di Ci itulah ya. Kan gitu ya kalau di Jawa ya, Jawa Barat kan Ciamis hampir aja. Cimahi gitu ya. Ya begitu pada saat itu saya lupa. Jadi akhirnya yang nggak diambil. Khawatir kan orang tua gitu. Walaupun memang sebenarnya semuanya akan di-reimburse, artinya kalau mereka berangkat biaya perjalanan ke sana, tiket ke sana itu pulang. Iya. Di-reimburse gitu. Hanya tapi saja tidak diambil karena memang mungkin ya ini kan lagi-lagi kan orang tua ya, jadi pilihan gitu. Akhirnya memang pada saat itu banyak lah, bukan hanya di Sitikas Bina Husada. Hampir semua kampus banyak mahasiswanya mengundurkan diri gitu. Akhirnya 1 orang aja deh dari Sitikas Bina Husada yang KM3 gitu. Nah untuk KM4 itu sekitar berapa ya, 9 ya kalau nggak salah ya, atau berapa orang yang lolos 3. Mendaftar ada 9 orang. Iya kayak 9 yang lolos ya. 3 orang. 3 orang. Semakin ini karena memang jumlah kuotanya yang mungkin sudah mulai ya agak turun ya, memang ya karena jadi disesuaikan dengan jumlah DPL, disesuaikan dengan jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa dulu dengan sesuai dengan DPL. Begitu ya, sesuaikan dengan sekolah. Kayak gitu. Jadi 3 orang. Ya 3 orang dari semuanya dari kebetulan masih di keperawatan. Gitu. Walaupun di kebidanan sempat ikut kemarin kalau nggak salah cuma 1 orang sih yang KM3 tapi belum lolos. Itu yang sekarang kita tunggu. Ya. Kalau terkait lolos dan tidak lolosnya, apa ada kriteria tersendiri atau bagaimana? Ya. Kriteria sih memang kembali lagi ke tim pusat ya Pak ya. Gitu. Kalau mereka tidak mengatakan bahwa ini loh yang kriteria yang saya cari itu enggak gitu, karena memang yang diharapkan sebenarnya malah poin pentingnya kalau memang jadi mahasiswa artinya pengalaman berorganisasi itu kalau itu bisa itu yang menjadi syarat yang bukan artinya harus kalau ada gitu, tapi kalau bisa ya ada itu yang poin saya lihat sih yang pengalaman yang berorganisasi yang diutamakan ya, yang kelihatannya memang nih kayaknya orang-orang yang ini lolos gitu, saya lihat sih ya, dan mereka pun mengatakan karena memang itu syarat-syarat yang harus diisi secara otomatis, diminta memang pengalaman organisasi adalah merupakan salah satu yang ini. Kalau bisa pengalaman mengajar kah atau bagaimana? Kalau yang di kependidikan, gitu. Berarti akan menyesuaikan dengan kuota sekolah. Betul. Dari sekolah baru akhirnya berpindah ke kuota mahasiswa, baru ke kuota DPR.
Berarti sekolah dulu. Sekolah dulu. Itu yang benar, Pak. Sekolahnya kemungkinan bisa dikunjungi beberapa kali periode KM? Bisa. Oke. Bisa. Tapi itu pun kembali lagi ke tim pusat ketika sudah memang. Makanya kenapa dinas juga sekarang diminta untuk melaporkan hasilnya gitu. Jadi kontribusi dinas pendidikan juga sangat penting di sini. Sekarang kalau dulu kan di KM 2 itu kayaknya nggak ada belum ngapa-ngapain terlalu. Kan? Iya, malah sekarang diminta untuk presentasi si DPL-nya, DPL presentasi di dinas pendidikan. Iya, sehingga dinas nanti wajib melaporkan secara by system sih, by system seperti apa, sehingga nanti akan dievaluasi oleh tim pusat, nanti data dapodiknya juga akan dicek gitu katanya. Tuh, sehingga malah sekarang sebenarnya sekolahnya malah sekolah inklusi masuk loh Pak. Tahu kan sekolah inklusi? Tahu. Sekolah yang ditambahkan dengan siswa yang berkebutuhan khusus ya. Koyak lagi, nggak bisa diem ya, mohon maaf. Kalau sekolah inklusi kan ya menarik lah. Yang saya tahu salah satunya ada di Buleleng. Kalau mungkin ada referensi lain mungkin selain di Jakarta. Oh Jakarta. Ya di Buleleng kan ada daerah yang menarik tuh aduh saya lupa namanya. Sekolah inklusi, SD inklusi, di sana dominan orang-orang dengan bisu dan tuli. Jadi mereka bersama-sama beraktivitas di sana, sekolah di sana karena dominan di satu desa itu dengan kondisi bisu dan tuli. Mungkin yang ingat lokasi desanya nanti komen ya. Desa di Singaraja, saya lupa desa. Bengkale. Ya, desa Bengkale. Di sana ada SD inklusi ya. Lalu terkait dari program KM ini Kampus Mengajar, apakah dari sekolahnya bisa mengajukan diri untuk dikunjungi oleh Kampus Mengajar sebagai bagian dari sekolahnya bisa sasaran. Dikunjungi. Jadi sasarannya nih, ini sekolah saya C nih, kunjungin dong, bisa nggak ngajuin mereka? Jadi data tuh semua dari Dapodik Pak, gitu. Tinggal semua data dari sana. Jadi sekolah-sekolah yang memang sudah masuk dalam data dinas pendidikan dan memang sesuai dengan kriteria dari tim pusat, akan jadikan sekolah sasaran. Gitu. Jadi nggak bisa mengajukan ini. Waktu itu sih ada pengalaman waktu di KM 2. Sekolah saya yang awalnya adalah terakreditasi A ternyata jadi sasaran dan harus dipindah. Baru akhirnya mereka mencari secara mandiri baru mendapatkan sekolah. Sekolah yang pengganti dari yang sudah terakreditasi A itu. Mungkin datanya belum terupdate mungkin ya. Betul. Nah gini ceritanya, kalau saya lihat di visualisasi saya waktu di KM berikutnya, mereka concern terhadap sistem itu. Ternyata ada pengalaman gini ya, gitu juga. Ya berarti ini kayaknya karena ada pengalaman itu, sehingga mereka menyampaikan bahwa kita sudah memperbaharui. Itu yang terjadi. Itu yang mereka selalu tekankan di KM 3 dan KM 4 gitu. Gitu ya, karena ada pengalaman itu sebelumnya. Karena waktu dulu tuh sosialisasi di dalam poin sosialisasi mereka tidak membahas itu Pak, gitu. Mereka tidak membahas sekolah kita berdasarkan sistem ini gitu. Mereka nggak bicara itu tim pusat. Dan baru-baru ini saya ikut ada perubahan-perubahan itu. Selain perubahan kan dulunya PT yang bisa ikut atau perguruan tinggi yang bisa ikut hanya yang terakreditasi program studinya harus baik sekali. Tapi ternyata pada akhirnya diizinkan yang kayak gini ya, yang terakreditasi B ya, baik. Itu diizinkan. Dari situ udah mulai mereka menggemakan sekali sistem dari Dapodik itu. Gitu. Oh ternyata ada pengalaman ini. Ya saya juga baru ya benar. Sebelumnya nggak ada. Sebelumnya nggak ada. Kayak diperbarui sudah clear lah ya. Sudah diperbaiki dari sistemnya sehingga nanti tidak ada kondisi seperti itu lagi. Oke. Nah dari Kampus Mengajar tentu kan ada pengalaman baru yang bisa diperoleh. Selain pengalaman, ada nggak sih yang bisa diterima oleh mahasiswa? Artinya kalau kita lihat pengalaman mahasiswa kan pengalaman baru, ya bantuan ya tentunya ya. Bentuknya berupa bantuan. Bentuk bantuan-bantuan. Hampir semua sebenarnya program yang menjadi flagship pemerintah Pak, itu ada penerimaan dana. Gitu. Termasuk yang pertukaran? Termasuk yang pertukaran.
Oh, berarti ya, namanya mereka bertukar kan, mereka dibawa ke ini, mereka mendapatkan bantuan. Ada bantuannya. Ya, tapi bentuknya beda-beda. Kalau yang umum mereka dapatkan sudah jelas bantuan biaya hidup. Gitu. Yang saya baca beberapa program itu rata-rata sama bantuan biaya hidupnya. Itu ya rata-rata loh ya, sampai 1-2 gitu ya, tuh sudah dapat per bulan. Itu dibagi 2 term gitu pemberiannya kalau langsung ke rekening mahasiswa. Kalau yang KM memang mereka mendapatkan UKT. UKT ya. UKT 2,4 gitu. Sekali aja 1 semester. Tapi iya, tidak karena boleh, mereka berjalan kan hanya 6 bulan kan. Betul. Tidak boleh double funding, tapi ketika mereka sudah dapatkan KIP. Oh ya. KIP ya. Iya, KIP kuliah tidak boleh. Oke. Jadi saya akan melaporkan bahwa kayak kemarin KM3 kan enggak yang 1 orang, itu dia dapat KIP, siapa namanya, Sukma ya. Sukma, itu dia nggak dapat UKT-nya lagi, hanya untuk biaya hidup saja. Betul, biaya hidup saja. Dan biaya hidupnya pun tidak full. Oh, karena mereka juga sudah dapat dia. Iya, oke. Hanya setengahnya. Iya. Itu yang tapi walaupun tetap dapat, makanya memang ini. Itu yang istimewa dari program atau flagship dari pemerintah itu. Jadi itu yang selain konversi, dapat pengalaman baru itu tentunya ya. Ini dah bantuan ini yang luar biasa mereka dapatkan. Jadi mereka tidak hanya cuma-cuma ikut program ini, terus mereka nggak kuliah, nggak dapat apa-apa, cuman ya mereka udah keliling ya, artinya ke sekolah yang jaraknya juga jarak tempuhnya juga lumayan ya, beberapa karena pelosok. Akreditasi C-nya tentu akan mempengaruhi juga dengan lokasi sekolahnya. Oke, lalu dari berarti masing-masing program MBKM ini memiliki bantuan yang beda-beda. Variasi ya, sesuai dengan mungkin dengan jenis programnya juga nanti ya. Oke, ini baru sampai di kampus mengajar nih. Kampus mengajarnya tahun ini ada yang mendaftar berapa? KM5? KM5 itu sudah, yang mahasiswa itu sudah ada sekitar belasan ya Pak, saya lupa, mohon maaf. 12 kalau nggak salah. 12 ya? 12 sudah ada pendaftar. Ya, semoga ke-12-nya bisa lolos nanti ya. Iya. Ya, semoga ya. DPL-nya berapa orang yang daftar? Lumayan ya, 16 ya, kayak 16 ya, hampir berapa ya, 19 ya itu ya. Berarti akan ada yang gugur itu ya. Iya, sudah ada yang tidak lolos 1 karena di bagian administrasi. Tapi lumayan ya, agak kendala kemarin jaringan ya. Oh iya, waktu tes itu kok sepertinya jaringan internet stabil, tapi selalu ada notifikasi bahwa internetnya tidak stabil. Ya, dan diberikan kesempatan lagi kan bagi yang masih kesulitan. Ada beberapa mahasiswanya juga seperti itu ya. Cobalah, mudah-mudahan lancar ya. Dan banyak yang lolos. Oke, KM5 ini akan berjalan mulai bulan tahun depan. Maret. Februari Maret. Februari 2023. Ya, semoga lolos semua ya. Oke, kita berlanjut ke program berikutnya nih. Setelah 3 program tadi, apa lagi? Yang sudah diikutin program baru sebenarnya Pak. Apa itu? Praktisi mengajar. Oke, praktisi mengajar. Apa ini? Apa itu? Apa sih praktisi mengajar itu? Ya. Praktisi mengajar itu program baru sebenarnya pemerintah baru tahun 2022 ini. Oh, dan langsung bisa diaplikasikan di sini. Kita lolos. Keren banget, koordinatornya dong. Iya kan? Ya, tapi berkat semua ya. Jadi waktu itu memang ini program baru. Saya sangat terchallenging ya. Tentu. Iya, tentu saya suka sekali hal-hal yang baru. Waktu itu WK1 ya, wakil ketua 1 gitu, WA. Daftar gitu. Coba daftar. Ini apa gitu. Daftarlah perguruan tinggi gitu. Daftar perguruan tinggi, kita daftarkan aja. Tuh kayak daftar. Koordinator PT daftar gitu kan. Setelah baru lihat gitu kan. Praktisi mengajar. Program ini harus menghadirkan mengundang praktisi untuk datang ke kampus dan mengajar gitu. Asumsi saya adalah praktisi mengajar itu kita daftar sebagai perguruan tinggi. Betul. Nanti si praktisi itu sudah disediakan dan
milih kita gitu loh. Asumsi saya iya. seperti itu kan. Si Kasbina Sabari dipilih sama si praktisi A, B, C untuk datang ke kampus gitu. Ternyata bukan seperti itu konsepnya. Jadi kita harus menyediakan mata kuliah, Pak. Jadi program ini adalah kita memang mendatangkan praktisi, kita mendaftarkan mata kuliah kita, sesuaikan dengan capaian pembelajarannya, praktisinya juga kita pilih berdasarkan memang praktisi itu mendaftar, praktisi juga mendaftar, Pak. Pilihannya ada 2 tuh, praktisi mendaftar sendiri atau perguruan tingginya yang mendaftarkan. Okay. Gitu. Jadi kita seperti sudah mengajak praktisi gitu loh. Betul, ya walaupun memang menggandeng. mereka sebenarnya harusnya mandiri sih daftar, tapi kita masih bantulah beberapa hal betul, gitu ya, karena lumayan tuh dokumennya, sangat banyak. Selain proposal, praktisinya ini harus punya namanya praktisi ya, artinya mereka pengalaman prakteknya ada minimal. Bukan nggak ada minimal ya, mereka sudah punya pengalaman bekerja, ya daftarkan aja apa pengalaman pekerjaannya, bekerja di mana, apakah itu perusahaan swasta atau memang dia setingkat sebagai seorang PNS boleh, PNS boleh, non ASN boleh, seperti itu. Jadi pengalaman itu yang kita hargai gitu. Iya, betul. Sehingga mereka didatangkan ke kampus untuk mengajar. Artis kan juga ikut program praktisi mengajar. Waktu ini siapa ya namanya artis? Siapa? Yang cewek, yang kecil, lupa ada saya namanya ya. Selebgram, bukan? Artisnya. Lupa saya namanya. Dia belajar di UGM sebagai seorang praktisi gitu. Program praktisi yang mengajar juga. Nikita Willy. Ya sekecil-kecil gitu. Siapa lagi ya? Saya yang akan lupa. Dea Imut. Bukan ya. Yang serigala tuh? 2 serigala? No, yang main serigala. Prilly. Yes, Prilly. Prilly join ini. Dia didaftarkan oleh si UGM gitu. Saya ngomong boleh UGM? Boleh. Gitu. Jadi saya lihat sendiri waktu karena saya jadi bagian dari praktisi mengajar. Jadi koordinator PT kita kan gabung tuh koordinatornya dalam suatu grup WhatsApp gitu. Jadi di-share lah gitu. Berarti dia ngajarnya di mata kuliah apa? Bisnis, manajemen bisnis. Oke. Berarti kita selain kalau kita kan kemarin mengundangnya dari praktisi keperawatan. Yes. Apakah harus selalu praktisi keperawatan? Enggak, Pak. Enggak gitu. Jadi benar-benar waktu itu memang ya mohon maaf ya karena saya pertama dan saya sendiri ya, Bapak tahu. Jadi satu aja, Pak, padahal sebenarnya ternyata tuh bisa puluhan praktisi di iya. Yang diundang sekaligus gitu atau berperiode? Sekaligus dengan beberapa mata kuliah. Jadi sebenarnya mendaftarkan mata kuliahnya nggak hanya 1. Saya cuma 1. Oke, berarti yang pengalaman lain penting bisa. ya. Iya, makanya bisa saya berikutnya kita lebih banyak mata kuliah. Betul, sebenarnya malah banyak mata kuliah, banyak praktisi yang kita hadirkan. Jadi mereka jadi periodenya ini bisa periode pendek dan periode intensif namanya. Kebetulan yang saya ambil adalah intensif. Jadi beliau yang menjadi praktisi yang mengajar ke sini itu sampai hampir 11 pertemuan gitu. Jadi hampir selesai. Gitu, hampir selesai. Kalau yang periode pendek itu 8 pertemuan gitu. Dan ini beruntungnya atau enaknya bisa dilakukan secara online atau hybrid pun. Iya, jadi posisi mahasiswa di kampus si praktisi secara online lagi kan. Gak bisa diam. Maklum. Energik kan. Jadi berarti yang mahasiswa ikut itu bisa multi semester atau harus pada semester yang sama? Yang ikut program ini maksudnya? Ya tergantung mata kuliah yang kita daftarkan, Pak. Oh gitu. Jadi kalau kita mau mendaftarkan mata kuliah di posisi semester 5 dan semester 7 bisa berjalan gitu. Yang penting posisi diganjil. Ganjil sama-sama ganjil ya. Gitu. Mata kuliahnya gitu. Dan ada kapasitas jumlah sih mahasiswa karena jumlah mahasiswanya banyak gitu. Jadi saya hanya mengambil 1 kelas kebetulan, Pak. Karena nggak boleh
kapasitas maksimumnya adalah satu kelasnya maksimumnya 40 mahasiswa. Oh, ada kuota maksimalnya. Yes, itu dianggap. Jadi tidak boleh lebih daripada itu. Itu yang membuat kendala pada saat itu saya. Jadi saya hanya trial memang mencoba, bukan coba-coba ya. Artinya saya mencoba memang. Iya. Ya betul Pak. Keterbatasan informasi ya. Jadi kita. Saya coba aja deh satu dulu mata kuliah saya daftarkan dan itu H-2 penutupan Bapak. Wow. Dan lolos. Proposal gitu dengan tim saya ini ada di sini atau saya membantu saya tim ID-nya tim AD ya tim, itu membantu saya push ya gimana pun juga harus kirim proposal saat itu dan itu cukup ketat Pak gitu ada beberapa memang proposal yang nggak lolos harus revisi nggak ada yang ngirimkan lagi kayak gitu-gitu jadi revisinya juga sudah ini skemanya pendek tapi pengennya intensif ya gitu-gitu karena beda pembiayaan nanti karena selain itu juga kita lihat eselon dari praktisi cukup banyak iya karena nanti kan dibiayai oleh pusat mereka bukan kita yang berarti kalau yang swasta iya, disetarakan. Oh, disetarakan ya. Ya, mereka yang menyesuaikan. Mereka yang mengatur ya. Ya, karena kita lihat lama dia bekerja. Lama bekerja tuh nggak bisa asal loh Pak ya. Karena ada dokumen-dokumen mendukungnya gitu. Oh, ada. Misalnya sekarang nih praktisi saya nih dari dia punya usaha home care sendiri. SK home care-nya. Oh, itu juga dilampirin. Iya. Izinnya juga. Izinnya betul Pak. STR juga. STR-nya dia. Betapa jika praktisinya tidak kooperatif tidak akan terselenggara. Bisa gila Pak. bukan hanya yang paham bagaimana rasanya gitu betul Pak. Dan kebetulan praktisi saya sangat luar biasa itu sampai tengah malam gitu saya mintain dokumen. Iya berkenan lah ya beliau. Berkenan ya demi stikes. Boleh kok disebut. Oh boleh Pak. Boleh. Ya Pak. Siapa ya? Pak Wijaya, Sukma Wijaya ya, punya Dahlia Care. Terima kasih ya, udah nonton. Iya, semoga nonton ya. Jadi terima kasih Pak Sukma Wijaya sudah mensupport Sidikes Binusada dalam program praktisi mengajar kemarin ya, yang sudah dikoordinir juga oleh Bu Shirley. Semoga nanti bisa ikut di program praktisi mengajar juga berikutnya bisa ya. Mudah-mudahan ada. Ya kayaknya sih adanya akan lanjut. Itu karena sudah mulai tahap sudah selesai. Tinggal pencairan. Wih. Sudah ini. Karena memang baru pertama, memang ada kendala-kendala banyak sih Pak. Saya sampai itu tuh grup itu bunyi terus setiap ini. Jadi ada yang ini laporan ini minta itu minta ini gitu. Tapi luar biasa artinya ya lagi-lagi ini adalah kesepakatan dengan praktisinya gitu. Jadi karena memang dokumentasinya cukup banyak soal yang diminta before after ngajar. Tuh, jadi karena harus ada keterangan foto beserta jamnya. Karena jamnya dihitung Pak. Jadi bukan hanya dia datang ngajar selesai kayak kita kan seperti itu ya, tapi berapa jamnya dilihat. Durasi di kelasnya. Tuh, jadi ya nggak boleh main-main, nggak boleh sekedar ngajar datang pada cuma 15 menit pulang, nggak boleh seperti itu gitu. Jadi harus ada jam ini. Di dokumentasi ada jam, tanggal dan ada jamnya. Tanggal dan jam. Harus terupload ke sistem. Tuh, saya mengawasi itu juga. Jadi saya harus cek lagi. Memastikan bahwa itu. Dan apa yang terjadi jika mahasiswa tidak mengerti kan? Syukurnya mahasiswanya paham yang ini gitu. Jadi saya pengen ini. Ya kerjasama lah. Artinya Sidikes Binusada Bali mahasiswanya udah luar biasa soal digitalisasi ya karena kita juga sudah sering online ya Pak. Sudah 2 tahun ini bersahabat dengan sekolah kampus online. Iya, jadi sudah sangat biasa dengan ini. Itu praktisi mengajar dan sebenarnya adalah program yang ingin saya adopsi untuk salah satu menjadi program MBKM Mandiri. Tuh, karena sebenarnya kita kan banyak ya Pak ya, mata kuliah yang bisa kita meratakan praktis. Betul. Sebenarnya kan pada dasarnya kita sudah mengundang kan. Betul. Tetapi belum dalam bentuk MBKM ini. Jadi mungkin bisa beberapa kali nanti bisa dibuatkan
kuliah umum itu apakah termasuk juga nanti? Bukan, karena satu kali pertemuan ya. Kali. Oke, karena ini bisa berapa kali? 8 pertemuan dan sampai 11 kali pertemuan. Sampai ya. Kita aja yang nanti merancang. Kalaupun memang praktisi itu dihadirkan beberapa kali dalam target di RPS gitu, misalnya target pertemuan perkuliahannya. Betul. Ya silakan datangkan dia dengan beberapa ini. Yang penting dokumen-dokumennya lengkap tentunya ya, karena mereka harus membawa modul pembelajaran. Kalaupun memang ingin capaian pembelajarannya dibawa ke tempat prakteknya bisa. Iya. Kemarin kan Pak Wijaya ini yang praktisinya ini hasil ingin mengevaluasinya dalam bentuk mereka diajak ke klinik, latihan langsung bagaimana cara perawatan atau bagaimana home care-nya, kebetulan yang kan home care. Gitu, bagaimana melakukan perawatan. Iya sih, menarik sih itu yang sebenarnya itu sudah MBKM loh Pak. Itu yang sudah dibawa keluar, itu yang ingin saya adopsi gitu. Tapi bentuk realnya adalah memang benar-benar kita harus rancang dengan baik gitu. Artinya memang sekali lagi ada MOU. Ya tentu. Ya karena saya juga MOU pada akhirnya dengan Dahlia Care. Oke, ya. Siapa tahu nanti bisa sebagai penyaluran tenaga juga akhirnya bisa ya. Ya sebelum bercerita ke MBKM Mandiri, kita selesaikan dulu yang dari pemerintah ya. Dari pemerintah, dari 4 program ada lagi? Sudah kayaknya ya. Sudah, itu yang bisa dijalankan. Itu yang sudah pernah kita ini. Magang sudah sempat, sepertinya sudah sempat mendaftar. Magang kemarin adalah saya tawarkan kemarin, belum ini sih Pak, masih program apa ya itu ya, Paragon ya kemarin ya kayaknya ada ini. Sebenarnya baru sekarang sih Pak, saya bocorin ya, bocorin. Saya baru nyusun slide sosialisasi untuk MSIB, magang dan studi independen bersertifikat gitu. Tapi ternyata ini sudah yang keempat, mau keempat, sorry ini udah jalan yang ketiga. Yang keempat ini baru dibuka. Pendaftaran ini. Yes, itu sampai di bulan Januari tanggal 20. Masih ada waktu ya. Iya, masih ada waktu ya. 20 Januari tutup. 20 Januari 2003 ditutup. Sehingga saya kejar-kejaran nih, mudah-mudahan sebelum libur ini saya bisa sosialisasi ke mahasiswa dan dosennya bisa di DPL loh. Oh iya, ada ya. Ada slot untuk DPL juga. Hanya saja memang ketika mahasiswa ini saya udah boleh cerita kan ya? Boleh. Udah boleh cerita ya. Nanti tayangnya di 2023 kok. Tenang aja. Selamat tahun baru ya. Selamat Natal tahun baru ya. Itu apa namanya? Sampai mana? Sampai di MSIB. MSIB mau pendaftaran dan saya masih rencana mau minggu ini ya, mudah-mudahan ya, kalau enggak ya minggu depan saya sosialisasi. Jadi ada magang, ini 2 kegiatan berbeda, magang dan studi independen bersertifikat. Diizinkan mengikuti pendaftaran semuanya, tetapi jika lolos kedua-duanya hanya salah satu aja yang boleh diikuti. Begitupun juga jika memang lolos di program yang lain, tiba-tiba dia lolos di kampus mengajar, salah satunya. Ya, artinya tidak boleh double funding. Lagi-lagi ini ada penerimaan dana soalnya gitu, baik DPL maupun mahasiswanya gitu. Nah kalau untuk yang magang ini kan saya belum paham, magangnya mereka itu di mana ditempatkan? Baik. Jadi magang ini adalah ada mitra-mitra namanya Pak. Jadi mitranya ini akan mendaftarkan artinya perusahaannya ataupun benar ya perusahaannya ya ke pusat sehingga nanti akan dipilih oleh mahasiswa tersebut. Gitu dia di mana. Nah, kebetulan memang sebenarnya kenapa saya nggak bisa daftarin, kalau nggak salah dulu itu saya nggak sosialisasi karena kesehatan belum ada mitranya. Gitu. Kayaknya baru tahun 2021 apa 22 gitu baru ternyata ada BPJS Kesehatan. BPJS. Ya, BPJS Kesehatan tuh menjadi salah satu mitra untuk ini program magang gitu. Jadi teman-teman yang memang concern di kesehatan bisa milih gitu. Apa harus memang memilih sesuai bidang atau boleh berpindah ke bidang yang lain? Nah, itu dia. Kebetulan memang itu harus disesuaikan, artinya disesuaikan kembali Pak. Kamu mau mengklik yang di luar kesehatan pun bisa, tapi sekali lagi kan itu harus ada qualified ya. Kalau kemarin ada perusahaan yang bidang digital,
mahasiswa keperawatannya daftar itu nggak qualified sih gitu. Walaupun jadi dia melampirkan sertifikat gitu. Ya makanya kita lihat itu sebagai ininya. Betul. Ya walaupun kita lihat artinya persyaratan itu didukung dengan dokumen pendukungnya gitu. Sehingga sebenarnya tidak masalah di luar kesehatan. Bisa saja. Bisa. Sangat bisa. Yang penting nanti dari yang memutuskan siapa? Perusahaannya. Mitranya. Oh, mitranya langsung yang karena mitranya harus punya rubrik untuk menilai si mahasiswa calon magang. Iya. Itu yang saya mereka baca. Nanti memilah yang mana sekiranya tepat di posisi itu ya. Betul. Jadi bukan jadi mitranya sendiri yang langsung menilai. Bapak yang masuk, dia punya rubrik penilaiannya seperti apa. Gitu. Ada berapa tes sih selain seleksi, mereka juga tes kebinekaan sama kayaknya ya dengan. Oh iya betul. Kayaknya wajib ya. Wajib. Mulai dari angkatan yang ketiga kalau nggak salah ya. Sudah ada tesnya. Oke. Berarti tahun 2023 nanti semoga bisa disosialisasikan dan bisa sudah ada yang mendaftar ya. Sudah ada yang daftar. Harapan saya seperti itu sih. Berarti perusahaannya di BPJS Kesehatan sementara ini. Salah satunya belum karena gini, ini belum terlihat mitranya siapa aja yang muncul. Setelah saya baru buka sistem, walaupun sebenarnya pembukaan pendaftarannya ini di tanggal 15 sudah buka Pak. 15 Desember? Iya, 15 kemarin ini. Terus saya iseng buka sistem, ternyata belum ada mitra yang terlihat gitu. Jadi sepertinya sih nunggu beberapa hari saya dapat baca di ininya. Belum bisa karena sepertinya lagi filter mitra-mitranya untuk muncul nanti di sistem gitu. Nanti kita lihatlah. Sebagian besar berarti BUMN atau ada perusahaan swasta mungkin yang lain? Swasta dan BUMN. Ada. Oke. Ya, cari pengalaman di luar bidang mungkin kalau sudah ada qualified-nya mungkin bisa mendaftar juga berarti kan ya. Ini lumayan sengit sih sengit. Iya, gitu ya. tentu. Karena kalau saya lihat beberapa kampus semakin banyak artinya yang mendaftar. Sudah mulai sadar ada program ini gitu ya. Gitu. Sudah mulai mengaplikasikan juga. MSIB ini cukup terkenal. Ya, siapa tahu bisa magang di Freeport ini bisa ya? Bisa. Kalau Freeport ya daftar ya. Iya sih. Oke, berarti sekiranya sudah 5 berarti ya program yang mendaftar dan mungkin yang sudah berjalan baru 4. Nah, dari kelima ini tadi kan ada sedikit bisikan terkait MBKM Mandiri. Yes. Apa itu MBKM? Apa bedanya dengan MBKM yang sudah disediakan oleh pemerintah? Ya. Jadi kalau MBKM Mandiri ini sebenarnya stimulus ya, artinya kita jangan sebenarnya MBKM ataupun nanti program-program pemerintah ini semakin lama akan semakin nggak ada Pak gitu. Iya. Jadi harapannya lagi-lagi pemerintah ini menginginkan setiap perguruan tinggi bisa mandiri, membebaskan, memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswanya untuk mempunyai pengalaman di luar kampus sehingga siap nanti di dunia kerja seperti itu. Sehingga jangan hanya menggantungkan dengan program atau flagship dari pemerintah. Harus punya program sendiri, dan ini sebenarnya seperti kayak itu lah stimulus aja gitu. MBKM ini sebenarnya program-programnya contoh-contoh aja. Nanti buatlah sendiri dengan program yang sama, seperti inilah gitu. Skemanya sama dengan nama yang berbeda bisa gitu. Jadi buatlah seperti itu gitu. Jadi jangan hanya bergantung dari hasil dari pemerintah. Dari pemerintah aja. Salah satunya itu dah pertukaran pelajar itu, gitu. Itu yang merupakan program mandiri yang masih baru mandiri dari kita Istika Sembina Usada, dan ada lagi ya pertukaran pelajar Pak. Oh, pertukaran pelajar. Sama pertukaran pelajar, kita kan masih punya sendiri itu. Oh, yang yang tadi Ibu ceritakan itu sudah MBKM Mandirinya? Iya. Itu sudah mandiri. Oke. MBKM Mandiri pertukaran pelajar. Antar prodi. Ya, dalam satu institusi. Dalam satu perguruan tinggi. Oke, itu baru satu. Lalu? Yang kedua kita punya program internship. Ya, apa itu? Internship itu merupakan salah satu. Ya sama ya magang ya Pak ya, tapi magangnya di luar perguruan tinggi langsung. Kita kerjasama dengan luar negeri kebetulan. Ini kita kemarin adalah ke Jepang. Ke Jepang. Oke, namanya adalah programnya? Internship. Internasional. Apa ya Pak? Asia ketawa. Ibu menguji saya. Iya, menguji. Namanya
adalah IIP, ya, betul. International Internship Program. Jadi memberangkatkan ke internshipnya di Jepang. Kita. Dengan skema nanti bisa dikonversi 20 SKS. Itu 6 bulan. Setahun. Sorry. Iya, 6 bulan. Iya, dia 6 bulan. Dia 6 bulan 20 SKS. Bisa dengan status 1 tahun. Bisa maksimal 1 tahun. Iya. Wow. Berarti 40 SKS? No. Atau 20 SKS tetap? 20 SKS tetap. Oh, 20 SKS itu dalam kurun waktu 1 tahun itu. Oh iya baik. Wih, salah begitu. Iya. 20 SKS terus. Berarti ini kan program yang baru dikemas dalam sebuah MBKM mandiri ya. Iya. Tapi yang sebelumnya kan kita sudah pernah menjalankan itu. Iya, betul. Tetapi sayangnya tidak bisa dikonversi. Iya, tidak dikonversi. Mereka malah disuruh kuliah lagi. Iya, kan? Betul. Jadi sekarang sudah bisa dikonversi dan nanti tidak perlu mengulang lagi. Tidak perlu mengulang lagi. Apapun kegiatan yang dilakukan di Jepang, berarti kita bisa konversi keseluruhannya. Karena mereka kan melakukan satu bentuk ini juga pembelajaran juga di sana. Iya, benar sih, ditempatkan di Panti Jompo ya. Kompetensi keperawatan juga dapat ya. Gitu. Oke, kebutuhan dasar manusia juga dapat. Bahasa juga dapat. Iya. Budaya juga dapat. Karena sekali lagi bukan hanya hard skill ya Pak, soft skill juga. Itu yang selalu dijadi garis bawah, cetak tebal, miring, apalagi ya fontnya apa lah gitu ya. Itu. Iya. Jadi concern Pak. Concern utama untuk program MBKM. Mengedepankan soft skill ya. Jadi kerja kan dah hanya IPK tinggi dong. Tentu. Ya. IPK tidak akan Bapak bermakna. IPK berapa? Oh tidak gitu. Iya gitu. Jadi sikap ya tentu ya. Saya mau kamu kerja tapi kamu harus jujur gitu tiba-tiba kayak gitu. Komunikasi harus baik gitu. Penampilan tentu. Gitu kan ya. Cara mereka wawancara nanti kemampuan mereka wawancara nah itu juga sudah mulai gini-gini gelisah gini gitu kan tidak percaya diri tapi IPK 4 coret gitu kan kalau wawancara sudah. Betul. Ya, jadi IPK tidak first impression bagaimana cara berkomunikasi. Ya, itu, Pak. Attitude saat wawancara dan didapatkan di luar perguruan tinggi tentunya kan. Iya. Nggak bisa tidak bisa di kampus. Banyak sekali ilmu yang tidak bisa didapatkan di kampus sebenarnya terkait dengan soft skill itu. Jadi semakin banyak mereka berorganisasi, semakin banyak magang di luar, itu akan mematangkan mereka juga. Pengalaman dengan berhadapan dengan orang, orang-orang banyak, orang lebih tinggi stratanya mungkin dibandingkan kita saat ini gitu ya. Jadi mereka harus tahu bahasa Indonesia sih. Angga Hungguh bahasa Indonesia nggak sih? Berat ya. Gimana ngobrol dengan rekanan, ngobrol dengan atasan, ngobrol dengan yang di bawah gitu. Ya, itu luar biasa. Itu yang mungkin dari program MBKM ini mereka bisa dapatkan lebih banyak lagi. Jadi itu yang kadang-kadang kemampuan di dalam yang mereka ternyata ngubek di kampus nggak dapet gitu loh. Lu nggak passion saya nih, ternyata dia sukanya masak gitu. Atau dia sukanya ternyata berkaitan dengan ngubek komputer. Betul. Gitu. Tidak hanya perawat ternyata bisa ngedit video gitu. Perawat ternyata bisa stand up comedy gitu ya. Iya, betul. Apalagi startup karena banyak banget kan ya. Jadi itu yang lagi diserap oleh ini. Itu yang ya soft skill lah. Iya betul. Ya. Berarti yang sudah berjalan adalah pertukaran pelajar dan MBKM Mandiri International Internship Program. Ada lagi mungkin yang sudah berjalan? Mandiri ya itu di masih yang ini sih Pak. Oke, baru jadi, 2 yang tahun 2020 sudah jalan. Sudah keren kan ya, sudah 2 program mandiri bisa kita telurkan di tahun ini ya. Lalu rencana Ibu berikutnya gimana? Ada banyak sepertinya nih program mandiri. Ngubek ya di kepala tuh sudah saya pengen ini gitu. Tapi harus memang keluar itu. Iya harus keluar. Ingin segera tapi emang artinya butuh pembicaraan lebih lanjut ya. Betul, karena nggak bisa. Regulasinya ya. Karena sekali lagi memang selain saya membuat sesuatu yang baru tuh terpenting adalah kerjasama sih. Selalu aja saya ngomong MOU karena memang tidak ada implementasi dari MBKM tanpa MOU gitu. Itu dasar memang juga. Apapun butuh harus kerjasama, dikit-dikit harus kerjasama gitu. Harus mana dokumen kerjasamanya gitu. Karena memang itu yang dasar.
Nah, yang ingin saya targetkan di tahun depan gitu, mudah-mudahan sambil jalan saya diskusi dulu dengan apa artinya bidang kurikulum sekali lagi itu target saya ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti ada semester khusus untuk program MBKM gitu. Karena nanti sebenarnya AIPNI, tahu kan ya Pak, AIPNI kita itu sudah punya draft ternyata terkait dengan MBKM. Jadi mereka ingin melakukan pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa antar anggota AIPNI. Oh gitu, bisa betul. Iya. Oke. Mungkin Sobat Binus yang tidak tahu AIPNI adalah Asosiasi Institusi Penyelenggaraan Nurse Indonesia. Jadi kampus yang punya program studi nurse mereka bergabung dalam satu asosiasi gitu ya. Jadi AIPNI punya program menyelenggarakan MBKM juga. Yes. Antar anggota AIPNI. Antar anggota AIPNI. Iya, jadi nanti kalau misalnya bisa kerjasama, lalu disepakati kurikulumnya, mata kuliahnya, kan sama pastinya kan. Tinggal, keren dong. Itu berarti sudah, bisa beda regional juga bisa. Bisa, itu nanti disepakati. Itu yang sudah menjadi bentuk. Mungkin itu bisa dijajaki lagi lebih lanjut ya. Mudah-mudahan itu sekali lagi mata semester ini. Dan beberapa program yaitu pertukaran pelajar antar perguruan tinggi. Itu yang target kita mau jajaki. Sebenarnya MOU kayaknya sudah ada ya. Mudah-mudahan nanti saya cek lagi gitu. Iya. Dan kita akan susun proposal. Mudah-mudahan nanti sekarang udah digenap kita ya, mau genap ya Pak ya. Semester genap berarti nanti mungkin di tahun akademik yang baru. Ya diganjil nanti karena sudah bisa berjalan ya. Target ini kalau sudah ngomong target harus ada. Tolong pemimpin memimpin. Tentu, program yang baik dijalankan pasti akan membangun kampus itu juga kan. Karena poin lebih sangat besar ini poinnya untuk mendukung indikator kinerja utama di perguruan tinggi. Gitu. Walaupun sebenarnya kan memang kalau dari kita lihat dari standar memang kesehatan kan nggak wajib ya Pak ya. Iya betul. Kesehatan nggak wajib. Tapi jangan tidak dilakukan gitu. Bukan berarti tidak boleh ya. Karena nggak wajib jadi bisa santai-santai. Iya. Aku sudah ke rumah sakit mahasiswanya gitu. Jangan gitu. Masa harus di rumah sakit kerja kan? Iya kan belum tentu. Betul. Siapa tahu buka usaha sendiri kan. Apalagi di Bina Usada ada mata kuliah entrepreneurship kan. Iya. Itu dia. Berarti pertukaran antar institusi dan apa lagi satu targetnya? Antar perguruan tinggi Pak ya. Iya, itu dah institusi kan. Iya benar. Benar kan. Sama apa tadi ya? Lagi satu target saya. Itu deh semester. Oh iya, semester khusus untuk program MBKM ini. Iya, walaupun bentuknya nanti mereka dibawa ke magang kan gitu betul. Ya, kemana gitu untuk mencapai semua satu semester tersebut dengan capaian pembelajarannya, atau yaitu dia bisa ditukarkan nanti ke mana. Tapi sebenarnya sih idealnya semesternya itu dibawa keluar ya mereka ya. Iya, betul. Pengalamannya juga lebih banyak juga. Betul, dibawa keluar sehingga nggak hanya di dalam kelas lagi. Bener, gitu. untuk apa di kelas terus? Iya. Penjaga kelas. Sama gini juga mungkin yang praktisi mengajar berarti ya. Itu yang saya ini kan. Tapi mudah-mudahan mereka artinya gini, penghargaannya kan lumayan ya yang ini. Jadi bukan hanya sebagai dosen luar gitu. Jadi dihargainya sebagai seorang praktisi gitu. Ya dari pusat langsung yang menilai juga kan ya. Enggak, maksudnya nanti kalau kita buat mereka kan dihargainya sebagai seorang praktisi gitu. Kita harus memperhatikan jabatan. Betul. Gitu. Itu yang menjadi yang perlu disusikan juga gitu. Jadi bukan hanya sebagai dosen luar yang datang artinya datang ngajar gitu selesai gitu aja jangan gitu. Iya. Dan pelaporannya harus jelas lagi karena kita sudah punya pengalaman. Betul. Gitu, nanti kita akan buat itulah pentingnya pengalaman kan. Coba kalau tidak Bu Sherly mendaftar H-2 itu. Luar biasa ya Pak. Luar biasa kan. Mudah-mudahan. Keren sih, keren. Bisa. Itu lagi kan Pak, karena kita sudah sering sebenarnya melakukan praktisi, ya kan. Iya. Bapak praktisi nggak termasuk nggak ya Pak ya? Praktisi dalam hal apa? Karena saya lihat Bapak pengalamannya kan luar biasa gitu ya, apalagi harusnya bisa siapa punya kenalan nanti ya Pak ya. Iya, rekan-rekan nanti yang expert gitu di bidangnya, mata kuliahnya ideal. Betul.
Kalau selebgram mungkin boleh. Boleh, tapi kita lihat mata kuliahnya yang sesuai dengan capaian pembelajarannya ngapain, dia disuruh ngapain tuh gitu. Apa ya mata kuliahnya ideal ya mungkin ya? Entrepreneur ya. Gitu. Jadi kalau misalkan ada di Bali nih ada selebgram yang lulusan perawat, tetapi dia adalah YouTuber dan juga selebgram di TikTok, di Instagram juga, berarti bisa juga ya? Bisa Pak. Oke. 1 kali pertemuan gitu nggak apa-apa, atau 1-2 kali kita datangkan untuk beberapa topik nggak apa-apa gitu. Jadi memang sangat bisa. Itu sudah meletakkan dari luar loh, kita hargai loh. Betul. Jadi pengalamannya mereka itu sudah membuat apa artinya ada tugas-tugas mungkin terstruktur yang bisa kita nilai dari apa yang sudah diberikan kan. Sudah tercapai gitu. Karena kan wajib ada ini ya Pak ya, setiap pertemuan kan harus ada tugas ya. Siswanya nggak boleh denger aja gitu ya. Harus aktif ya. Iya, mahasiswa. Iya, RPS-nya banyak banget Ya itu sih sebenarnya jadi ada luaran yang kita dari setiap pertemuan ada luarannya. Ya, jadi nggak hanya dengarkan aja. Walaupun memang kayak ya tadi Bapak siapa tahu misal langsung dicoba untuk selebgram itu ngapain gitu ya yang akhirnya mereka bisa buat sendiri gitu nantinya kayak gitu. Siapa tahu betah jadi selebgram gitu ya. Jadi tidak semata-mata menjadi perawat dan bidan ya. Tentunya ada kans lain yang bisa diambil kesempatannya karena kesempatan kan belum tentu hadir. Katanya belum tentu hadir beberapa kali, tapi kalau kita nggak ambil berarti kan menyia-nyiakan kesempatan ya. Jadi dari perawat dan bidan bisa kalian Sobat Binus ini bisa kemanapun, bisa bekerja ataupun berwirausaha secara mandiri pun itu bisa dilakukan. Jadi MBKM Mandiri ini manfaatnya banyak sekali untuk mahasiswa tentunya. Tapi ya Ibu mau ngomong apa? baru naik nafas sini aja sudah kayak nggak cukup 3 jam atau 2 jam di sini ya. 2 atau 3 jam tuh nggak puas saya. Jadi kalau kita merujuk atau melihat pengalaman sebelumnya, Pak kan banyak tuh yang masih benar ya orang-orang yang tidak sesuai dengan bidangnya bekerja gitu, tapi tidak diwadahi ya. Iya kan betul. Pak ya. Sekarang kan sudah mulai Mas Nadiem ini menangkap peluang itu dan tahu mungkin fenomena di luar gitu. Bahwa realitanya bahwa seperti itu. Lulusan bukan kesehatan ternyata bekerja di bidang yang lain. Yang kesehatan bekerja di bank gitu. Dan dari situlah akhirnya ini kayak orang yang ya kayak Najwa Shihab gitu ya, dia mengatakan dirinya bahwa sebenarnya saya orang hukum tapi jurnalis dan startup sendiri. Startupnya punya dan berkembang. Betul. Ditekuni loh ya. Jadi bukan hanya ada keinginan apa dan memang konsisten seperti itu dan dipelajari terus. Betul. Gitu. Dan itu pun difasilitasi juga di Bina Usada kan tentunya. Tentunya. Melalui mata kuliah yang menarik. Tapi jangan mengabaikan dasar gitu. Karena kalaupun misalnya kayak Najwa gitu ya, dia bidangnya jadi jurnalis tapi sisi hukumnya tuntaskan dulu. Iya, dan ilmu itu bermanfaat loh. Iya, pasti. Gimana bisa merosting ya. Bisa ngobrol dengan petinggi-petinggi, pejabat-pejabat. Iya, bisa sekritis itu untuk mendapatkan jawaban-jawaban. Itu telepon dari siapa? Artinya kita sudah harus selesai mungkin? Belum masih. Nah, tadi kan baru manfaatnya kepada mahasiswa. Yes. Bina Usadanya dapat manfaat nggak sih? Tadi kan sudah dibahas ya Pak ya. Udah ya? Dikit sih ya. Manfaatnya ya. Iya ini lagi. Indikator kinerja utama itu tadi saya sampaikan mendukung IQ 4 dan 7, nggak perlu tahu itu apa. Tapi memang itu lagi ya, artinya bagaimana penyelenggaraan program pendidikannya itu yang utama gitu ya, sehingga nanti diharapkan akreditasinya pun meningkat. Itu karena kemarin waktu program praktisi pengajar, kenapa saya menggebu-gebunya ini ikut karena memang itu udah digarisbawahi juga bahwa ini program yang mempunyai poin besar untuk akreditasi gitu. Ketika dan kita sudah menyelenggarakan itu ya, mudah-mudahan nanti terbukti mudah-mudahan terbukti bahwa ini. Berarti itu juga bisa menyokong dari penilaian di akreditasi di penyelenggaraan pendidikannya. Gitu. Jadi itu yang
besar poinnya gitu. Walaupun memang ya seperti tadi dikatakan kesehatan enggak ini ya, gitu, ya. Tidak wajib tetapi kita bisa melakukan itu. Iya gitu. Dan capaian lulusannya kita juga perhatikan ya. Kita tetap perhatikan seperti apa, walaupun memang menjadi PR juga selain mereka kompeten nanti pada saat uji kompetensi. Bagaimana kerjanya gitu nanti kan kita lihat di tracer juga nanti ya, tracer tadi juga bagaimana yang perusahaan-perusahaan yang sudah menerima gitu itu akan kita perhatikan lagi apakah memang sudah sesuai nggak dengan ini, karena kalau kita lihat juga Pak Wijaya juga bilang bahwa mahasiswanya antusias nih gitu, mereka sangat luar biasa mengikuti pembelajaran gitu, terutama ketika mereka sudah dicoba untuk latih sendiri gitu. Itu sudah ada peluang-peluang untuk mereka siap untuk artinya dunia kerja. Karena memang Pak Wijaya nggak ngajarin hanya di kelas gini, cuman cara komunikasi tetap kayak gitu kan luar. Itu sudah pengalamannya udah banyak. Itu. Nah, Pak Wijaya, kembali ke Pak Wijaya. Pak Wijaya ini kan juga berpartisipasi di beberapa mata kuliah di Bina Usada kan ya. Apa beliau menyebutkan hal yang berbeda antara ketika dikemas dalam praktisi mengajar dan dengan kuliah sehari-hari itu? Yes. Berbedanya adalah Pak Wijaya diberikan benar-benar banyak waktu, terutama dia merasa bahwa karena kan materinya itu topiknya itu diberikan banyak kebebasan untuk bisa memberikan kepada mahasiswa. Artinya kalau kemarin dia hanya 2 atau 3 pertemuan, malah ya cuma 2 aja ngajar tentang home care. Karena konsennya diabetes ya, DM kan beliau ya diabetes itu rawat luka. Dikit dapatnya gitu. Jadi sekarang bahkan Pak Wijaya bisa bawa media, bawa beliau jadi alat apapun itu yang bahan bahkan yang alat perawatan lukanya itu dibawa benar-benar dicoba kepada mahasiswanya. Itu yang membuat beliau merasa bahwa ini bagus gitu. Ini bagus kalau misalnya diberikan kesempatan, misalnya home care benar-benar concern di home care-nya gitu. Jadi benar dari A sampai, karena perencanaannya bukan hanya merawat itu aja. Iya benar, ada perlu alat yang disiapkan. Ini dana Pak. Dana benar-benar beli alat gimana, beli bahannya. Bahkan gimana dia mendirikan home care-nya diceritain tuh gitu. Gimana dia harus mengurus menjadi home care itu juga dikasih tahu Pak. Jadi kayak surat-suratnya, gimana perjalanan ketika dia lulus. SIPP, ya masih guys. Iya benar. Dan itu tidak didapatkan di kelas ya, tidak. Jadi kalau udah hanya 2 pertemuan kan nggak dapat apa-apa. Tidak mungkin bisa sedetail itu kan ya. Jadi ternyata home care itu dari utuh ya. Jadi bukan hanya bagaimana merawat, tapi bagaimana mendirikan home care-nya pun itu dijelas. Goyang lagi ya. Ya itu. Jadi iya kan? Iya, berarti feedback positif juga dari praktisinya juga. Iya. Jadi seandainya memang satu mata kuliah itu misalnya entrepreneurship ya. Itu coba didatangkan praktisi yang benar-benar ya seorang entrepreneur yang Nilo Jelantik mungkin. Iya. Masker saya mana? Bisa dapat masker gratis, Bu. Itu benar. Coba deh saya nanti ini. Iya. Gitu. Jadi dari awal cerita bagaimana dia sampai mendirikan usaha dan sebagainya. Lagi sekali ya marketing, branding gitu. Itu yang di-share juga. Itu harusnya dan keuangan, gimana sih? Financial. Ya. Itu juga gitu. Jadi benar-benar belajar dari situ entrepreneur sebenarnya. Iya sih ya, benar. Bagaimana cara mendapatkan modal itu kan? Nice. Ya. Nggak bisa gimana caranya kalau hanya di kelas jadi harus ya itu dia datang kita ajarkan, ada di kelas ada yang langsung ininya gitu, jadi ada intisari yang sebetulnya mereka disuruh nyusun proposal kan proposal sederhana mungkin sesuai dengan bidangnya diinginkan gitu ya atau mereka berkelompok gitu nanti kita kayak sudah merancang Pak mau jadi ini itu salah satu ininya ya Pak pikiran singkat sekelibat yang ingin kita rancang nanti gitu. Praktisi mengajar itu ternyata benar-benar ini. Karena ternyata ya itu lagi ya kita sudah pernah sebenarnya mendatangkan tapi tidak dikemas menjadi
sebuah program yang ideal. Iya. Gitu. Itu yang saya wow. Padahal kita sering loh mengundang gitu. Kita sering banget magang kita sering juga kan. Iya. Cuma belum dikemas dalam sebuah MBKM ini. Tuh, ternyata itu yang hal-hal yang sudah dikerjakan, tidak ya dikemas dengan baik gitu. Belum ya mungkin packagingnya iya. Coba kita ambil ini gitu. Iya. Ke mana lagi ya? PR itu loh Pak. Benar. Kemana itu coba contohnya itu bisa. PR berarti ilmu PR itu public figure tentunya ya, boleh. Siapa ya? Artis berarti kan. Boleh ya. Kayak gitu. Putri Indonesia kan di Bali ada. Boleh dong mungkin ya. Iya. Ya, seperti itu kan didatengin. Iya. Ngapain sekali? Betul. Semangatnya di sini ya, bukan di sana. Putri Indonesia. Punya kontaknya? Oke. Kita DM nanti ya. Mohon izin Putri Indonesia. Ya, supaya gitu. Siapa tahu berkenan hadir di sini ya. Itu dia kan luar biasa kita. Rasanya Plasenta ini sudah membuat suatu program ya, sudah dengan Pak Wakil Ketua. Iya, tentunya. Enggak. Bantulah saya Pak. Bantu tuh. Pasti saya support lah. Melalui ini juga bagian dari support MBKM Mandiri di Bina Usaha kan. Iya. Jadi anak bimbingan dari Bu Shirley yang plasenta pertama juga anak bimbingan Bu Shirley. Yang apa nih? Yang ke Belanda kan? Oh iya benar sih. Iya, mereka bimbingan Bu Shirley itu. Restu. Iya, restunya. Restu dari Belanda. Iya loh, benar. MBKM ya kampus mengajar juga bagian dari yang dikoordinir oleh Bu Shirley. Ya harapan harapan siapa dong? Harapannya sih banyak lagi program MBKM Mandiri yang bisa kita jalankan ya tentunya. Ya untuk mungkin apa lagi ya? Closing statement deh. Oke. Ya apa ya nih ya. Sudah mau tutup. Masih mau dibuka? Ya apa ya? Jadi harapannya sebenarnya pada prinsipnya adalah semoga nanti Stikes Bina Usaha Bali akan membuat gebrakan baru ya di program MBKM Mandiri tentunya. Seluruh mahasiswa terlibat ya. Jadi semoga selalu ikut dalam sosialisasi dan mau ikut mendaftar dan mau berdampak dan berkontribusi untuk Indonesia. Wow. Indonesia loh nih. Indonesia tentu. Indonesia ya karena kalau kita lihat bahwa tidak ada sesuatu yang kecil itu apa yang kita berikan hal kecil pasti berdampaknya bisa lebih besar loh ya. Iya. Kecil ikut daftar aja. Iya ikut daftar dan ternyata aja. Lolos. Tidak berharap lolos tapi lolos. itu yang ini ya. Betul. Jadi seperti saya nggak berharap banyak, tapi berdoa mudah-mudahan lolos satu program, diberikan kesempatan. Luar biasa. Ya, itu yang memang ini mau mencoba loh ya, mencoba gitu karena coba mengembangkan diri, kita keluar tidak hanya diem berada di kampus dan sekali lagi berdampak ya untuk masyarakat. Luar biasa. Terima kasih sharing informasi MBKM, sharing pengalaman juga dari Bu Shirley. Semoga pengalaman dari Bu Shirley bisa menjadi inspirasi Sobat Binus semua. Dan juga pilihlah kampus yang tepat. Tentunya kampus yang tepat. Salah satunya adalah dari akreditasi. Juga tadi sudah disampaikan bahwa MBKM Mandiri ini akan bermanfaat pada akreditasi. Sehingga nanti akreditasi Bina Usaha juga akan meningkat juga. Ya, terima kasih Bu Shirley sudah hadir di tengah-tengah kita. Mohon maaf mengganggu waktunya, mengganggu waktu bersih-bersihnya tadi. Harus jadi. Ya, sebenarnya kemarin ya Pak kita. Apa? Iya sih harusnya ya karena beberapa. Saya dikejar terus. Iya memang karena sebelum ditutup ya Bu Shirley sekarang sedang kuliah S3. Jadi memang waktunya
sangat diatur dengan baik sehingga kemarin kita jadwalkan sayangnya tidak bisa terselenggara. Akhirnya hari ini bisa bertemu. Terima kasih sekali Bu Shirley. Sama-sama. Sampai bertemu di episode yang berikutnya nanti ya. Semoga sudah ada MBKM Mandiri yang baru ditelurkan dan sudah berjalan. Ya, saya semangat. Semangat tahun tentunya. depan ya. Iya, tentunya. Siap. Terima kasih Bu Shirley. Sampai ketemu. Selamat tahun baru. Selamat tahun. Iya.